Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Aluma. Saya dari Universitas Pamulang. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen tentang perilaku dalam organisasi. Yuk, simak video dari saya. Nah, ini dia poin-poin yang akan kita bahas. Yang pertama itu ada keselarasan tujuan. Tujuan utama dari sistem pengendalian manajemen adalah memastikan sejauh mungkin tingkat keselarasan tujuan yang tinggi. Sistem pengendalian yang memadai setidaknya tidak akan mendorong individu untuk bertindak melawan kepentingan organisasi. Dalam mengevaluasi praktek pengendalian manajemen, ada dua pertanyaan penting yang diajukan. Pertama, tindakan apa yang memotivasi orang untuk bertindak demi kepentingan diri mereka sendiri? Dan yang kedua, apakah tindakan-tindakan ini sesuai dengan kepentingan organisasi tersebut? Poin selanjutnya yaitu faktor informal yang berpengaruh pada pencapaian keterpaduan tujuan. Faktor informal terbagi dari dua, yaitu faktor-faktor eksternal dan faktor-faktor internal. Yang pertama ada faktor-faktor eksternal. Faktor-faktor eksternal adalah norma-norma mengenai perilaku yang diharapkan dalam masyarakat, di mana organisasi menjadi bagiannya. Norma-norma ini mencakup sikap yang secara kolektif sering juga disebut etos kerja, yang diwujudkan melalui loyalitas pegawai terhadap organisasi, keuletan, semangat, dan kebanggaan yang dimiliki oleh pegawai dalam menjalankan tugas secara tepat waktu. Beberapa sikap di atas bersifat lokal yaitu spesifik untuk kota atau wilayah di mana organisasi beroperasi. Kemudian, pada faktor-faktor internal terdapat budaya, gaya manajemen, organisasi informal, persepsi, dan komunikasi. Poin yang ketiga yaitu sistem pengendalian yang bersifat formal. Sistem ini bisa kita klarifikasikan ke dalam dua jenis. Yang pertama, sistem pengendalian manajemen itu sendiri dan aturan-aturan. Kita menggunakan istilah aturan-aturan sebagai seperangkat tulisan yang memuat semua jenis instruksi dan pengendalian. Termasuk di dalamnya adalah instruksi-instruksi jabatan, pembagian kerja, prosedur standar operasi, paduan-paduan, dan tuntunan-tuntunan etis. Adapun beberapa jenis aturan dibagi 4. Yang pertama, pengendalian fisik. Yang kedua, manual. Yang ketiga, ada pengamanan sistem. Dan yang keempat, ada sistem pengendalian tugas. Nah, pada poin 4 ada jenis-jenis organisasi di mana strategi suatu perusahaan memiliki pengaruh yang besar terhadap strukturnya. Pada gilirannya, jenis struktur akan mempengaruhi rancangan sistem pengendalian manajemen organisasi. Setidaknya, organisasi bisa dikelompokkan ke dalam 3 jenis kategori umum. Yang pertama ada struktur fungsional. Di dalamnya setiap manajer bertanggung jawab atas fungsi-fungsi yang terspesialisasi seperti produksi atau pemasaran. Yang kedua itu ada struktur unit bisnis. Di dalamnya para unit manajer bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas dari masing-masing unit. Dan unit bisnis berfungsi sebagai bagian independen dari perusahaan. Yang ketiga itu ada struktur matris. Di dalamnya, unit-unit fungsional memiliki tanggung jawab ganda atau biasa disebut sebagai implikasi terhadap rancangan sistem. Poin yang terakhir yaitu fungsi-fungsi pengendalian. Orang yang bertanggung jawab dalam merancang dan mengoperasikan sistem pengendalian manajemen disebut sebagai seorang controller. Dan controller biasanya menjalankan fungsi-fungsi sebagai berikut. Pertama, merancang dan mengoperasikan informasi serta sistem pengendalian. Yang kedua, menyiapkan pernyataan keuangan dan laporan keuangan termasuk pengembalian pajak kepada para pemegang saham dan pihak-pihak eksternal lainnya. Yang ketiga, menyiapkan dan menganalisis laporan kinerja, menginterpretasikan laporan-laporan ini untuk para manajer, menganalisis program dan proposal-proposal anggaran dari berbagai segmen perusahaan, serta mengkonsolidasikannya ke dalam anggaran tahunan secara keseluruhan. Yang keempat, melakukan supervisi audit internal dan mencatat prosedur-prosedur pengendalian untuk menjamin validitas informasi, menetapkan pengamanan yang memadai terhadap pencurian dan kecurangan, serta menjalankan audit operasional.
Yang terakhir, fungsinya mengembangkan personal dalam organisasi pengendali dan berpartisipasi dalam pendidikan personal manajemen dalam kaitannya dengan fungsi pengendali. Nah, itu dia penjelasan dari saya. Semoga dapat dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.